Sekarang strategi dan taktik penentuan harga ini macamnya banyak ini. 20 lebih kayak yang kemarin saya lihat. Cost plus pricing, menaikkan sekian persen dari total biayanya. Ya ini biasanya wajar. Kita markup misalnya biaya kita 50.000 untuk menghasilkan barang, kita biasanya naikin berapa persen, kita jualnya mungkin 10% dari harga dari biaya produksinya, berarti 10% nya tambah 5.000, berarti harga jualnya 55.000. Biasanya seperti itu cost plus pricing. Kalau rate of return pricing itu untuk mencapai tingkat ROI atau ROA yang ditargetkan. Tahu ROI itu apa? Atau ROA? Nggak usah dihafalkan, Mbak, ini dipahami aja. Pokoknya tahu macamnya kompetitif. Rate of return berarti ini tahu ROI nggak? Return on asset sama return on investment. Jadi ini berdasarkan return dari, jadi kan kalau kita perusahaan menginvestasikan sesuatu kan, misalnya invest apa gitu, otomatis kan kita pengen mendapatkan penghasilan dari investasi itu. Kapan kita bisa, uang yang kita keluarkan itu kapan bisa ditutup kembali gitu loh, Mbak. Jadi kita akan mengeluarkan uang sekian, sampai kapan kita bisa kayak balik modal lah istilahnya. Itu return on investment sama return on asset. Oke, competitive parity pricing berdasarkan harga pemimpin pasar. Ini ya kita menentukan harga berdasarkan pasar, pemimpinnya yang paling pemimpin siapa. Terus parity pricing berdasarkan harga rata-rata yang ditetapkan pasar. Nah, ini kan sama-sama ada kata-kata parity, tapi kalau ada kompetitifnya berarti berdasarkan pemimpinnya. Kalau parity tok berarti harga rata-rata pasar gitu. Oke. Loss landing pricing, harga awal ditetapkan pada harga yang murah untuk mendapatkan pangsa pasar. Jadi loss itu kan berkurang. Landing pricing ini jadi harga awal yang kita jual itu murah untuk mendapatkan pangsa pasar. Itu biasanya kalau kita produk baru itu kayak gitu biasanya. Yang penting kita dapat pangsa pasar dulu, harga murah enggak masalah. Nanti kalau sudah punya pangsa pasar banyak baru harganya dinaikkan. Biasanya seperti itu. Kalau value based pricing itu berdasarkan nilai jasa yang dipersepsikan oleh segmen konsumen tertentu. Jadi ini berdasarkan persepsi konsumen, oh ini kayak gini ya, jadi kita menentukannya berdasarkan itu. Kalau relationship pricing berdasarkan pertimbangan atas seluruh jasa yang disediakan untuk konsumen dan potensi keuntungan di masa depan. Nah, ini berdasarkan seluruh jasa sama keuntungan di masa depan. Jadi hubungannya sekarang sama masa depan seperti apa, itu baru bisa menentukan harga. Ini banyak sekali, Mbak, ada lebih dari 20 kayaknya ini. Flexible pricing bersifat fleksibel, dipengaruhi faktor bisnis jasa, ya tergantung kalau bisnis jasanya bagus mungkin bisa tinggi, kalau enggak rendah. Discount pricing, ya ini di bawah harga standar. Tadi bisa juga kayak loss landing pricing kan, untuk merebut pangsa pasar dulu. Diversionary pricing menetapkan harga yang murah pada jasa inti, sementara jasa lain yang bersamaan dengan konsumsi jasa tersebut dibuat standar atau lebih tinggi. Ya ini, jadi jasa intinya murah, tapi kalau misalnya kita juga sekalian ada jual jasa lain di situ, itu harganya ditinggikan atau standar. Terus guarantee pricing, pemberi jasa memberikan jaminan akan produknya namun dengan harga relatif lebih mahal. Kalau guarantee berarti harganya mahal, tapi kita sebagai pemberi jasa bisa memberikan jaminan kalau kualitas produknya itu bagus. High price maintenance pricing, pemberi jasa berani memberi harga tinggi karena kalau harga turun maka reputasi akan turun. Nah, ini juga ada anggapan seperti itu. Jadi kalau misalnya brand yang sudah terkenal biasanya harganya mahal-mahal, tapi andai kata harganya turun justru reputasinya turun, wah itu pasti kenapa atau ada apa kan.
Sekarang soalnya rumor itu cepet banget berkembang, Mbak, dan sangat mempengaruhi, terutama masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia tuh gampang sekali terpengaruh sama yang namanya rumor atau berita atau gosip. Karena mungkin basicnya kita suka bergosip mungkin ya. Orang Indonesia kan dasarnya suka membicarakan orang lain. Saya kerasa itu setelah tinggal di sini. Jadi di sini tuh kayaknya apa ya? Bukannya orangnya cuek juga nggak cuek sebenarnya, tapi orangnya tuh lebih oke, apa, nggak terlalu mau mencampuri urusan lain orang lain gitu loh. Tapi kalau di Indonesia itu kan ya apa ya, orang polah dikit kalau misalnya lu pasti diomongin sama orang lain. Nah itu bedanya. Saya kerasa itu waktu saya di sini pertama kali itu, wah kok kayak begini saya. Padahal orang sini sebenarnya juga bukan cuek sih, cuman emang nggak mau ngurusin urusan orang lain gitu loh. Dia lebih mau ya ngurusin urusannya sendiri. Itu bedanya. Ini peak load pricing. Nah, ini memberi harga lebih mahal pada waktu peak atau masa ramai. Contohnya apa ini? Ada yang bisa beri contoh nggak yang peak load pricing ini? Ada yang bisa beri contoh ini yang peak season? Pernah dengar kata-kata peak season nggak? Ada yang bisa beri contoh nggak? Ada yang bisa beri contoh? Ayo, siapa yang bisa beri contoh? Benar. Tapi contoh spesifiknya bisa nggak Mbak Sundari? Ada yang bisa jawab? Ini kalau audionya saya buka gini bisa ngomong. Halo? Karcis bioskop. Bisa jadi ini malam minggu ya bisa. Jadi waktunya gini, kayak kalau kita ke tempat hiburan, taman bermain, kalau Sabtu Minggu harganya lebih mahal dari hari-hari biasa. Karena apa? Karena orang-orang kan pada liburan, otomatis dengan asumsi karena mereka liburan pasti mereka pengen pergi ke tempat bermain kan, taman bermain. Nah makanya harganya lebih mahal di Sabtu Minggu. Betul Mbak Mujiati. Atau kayak tiket pesawat kalau liburan summer sama winter pasti lebih mahal daripada waktu-waktu biasa. Nah tapi anehnya kalau baju waktu lebaran itu justru banyak diskon kan. Iya. Tiket saat lebaran bisa. Tiket saat lebaran ini memang lebih tinggi. Terus tapi kalau baju waktu lebaran kayaknya justru banyak diskon deh. Enggak tambah mahal. Oke, paham ya. Jadi ini ada masa tertentu yang harga itu dinaikkan. Biasanya waktu liburan itu. Offset pricing. Harga yang tertera tidak seluruhnya merupakan harga akhir yang harus dibayar oleh konsumen. Ya misalnya ada apa diskon tapi nggak dicantumkan. Mungkin kayak kalau saya di Family Mart di bawah kampus ini harganya sekian, tapi karena kita pelajar dapatnya bisa lebih murah 1-2 NT gitu. Maksudnya harganya beda gimana Mbak? Kadang-kadang gini, tiket pesawat itu juga dijual misalnya dari tanggal gini loh. Pesawat itu kan karena tiket pesawat itu kan fluktuatif ya, maksudnya bisa berubah-berubah. Misalnya sekarang segini kita
besok segini. Itu karena apa? Biasanya semakin mendekati